Alhamdulillahilladzi jaza'al 'amilin wa habbal qa'imin wa abghal 'asin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Syahadatan tawassalna ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang berbarokah di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak henti-hentinya mari kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian selalu berusaha menjalankan apa yang diperintahnya dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semua menjadi hambanya, hamba yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah mengambil hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kita masih berada di bulan Muharram yang tentunya kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yaitu dengan menggunakan nikmat itu ke jalan yang tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmatnya, maka Allah pun akan menambah nikmat itu. Tetapi ketika kita mengkufuri nikmat itu, ingat bahwa siksa azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Sebagai upaya meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah, maka melalui datangnya tahun baru Hijriah, tentunya kita menengok sejarah masa silam, masa perjuangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang tentunya menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diketahui dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, beliau mengembangkan risalah Islam di Mekah, tentunya banyak menemui tantangan dan hambatan yang tidak mudah, yang tidak ringan. Orang-orang Quraisy menentangnya. Mereka melakukan penganiayaan terhadap sahabat-sahabat beliau dengan tujuan agar Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan semakin keras, namun sungguh suatu keajaiban, semakin keras penindasan dan semakin keras penganiayaan
Islam pun semakin berkembang. Tidak satupun orang yang begitu masuk Islam lalu sudi untuk keluar kembali atau menjadi murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keras kejamannya dan penganiayaan mereka lakukan, tentunya istiqomah menjaga agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Peristiwa hijrah terjadi tonggak perjuangan umat Islam untuk selanjutnya. Mereka tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan. Peristiwa hijrah akan tetap relevan atau cocok dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu sekarang ataupun yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah akan tetap cocok dijadikan rujukan kehidupan. Banyak sekali hikmah yang tentunya dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hikmah yang tentunya kita dapatkan. Yang pertama adalah hijrah merupakan perjalanan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah hijratul nafsiyah. Hijrah menjaga iman terhadap diri kita. Tentunya bagaimana para sahabat sudi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta benda mereka karena iman. Mereka rela berpisah dengan orang yang dicintainya, yang berbeda akidahnya. Iman yang mereka pertahankan melahirkan ketenangan, ketentraman batin. Kalau batin sudah merasa tenang dan akan terasa bahagia, maka bagaimana pedihnya penderitaan zahir yang mereka alami tidak akan terasa. Itulah mengapa sebabnya para sahabat mau berjalan di gurun pasir yang panas. Mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju kota Madinah dengan bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka iman akan membuat hidup seseorang menjadi terarah. Kuasaan dan kebebasan berpikir harus ada imbangannya. Allah tidak harus ada imbangannya. Allah tidak hanya menganugerahkan akal kepada manusia yang amnesia, yang tidak juga punya hati. Kita memang butuh yang namanya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu adalah hijrah merupakan perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks disebut dengan hijratul amaliyah, hijrah amal perbuatan kita. Pada waktu hijrah, dorongan sahabat untuk tidak sama, tentunya tidak sama. Oleh karena itu, Rasulullah sebagaimana dalam hadis yang tentunya menyatakan bahwa amal-amal perbuatan itu tentunya tergantung pada niat dan bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga dari peristiwa hijrah Rasulullah yaitu hijrah dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah yang disebut dengan hijratul ukhuwah. Para jamaah, bagaimana kita menyimak bagaimana penduduk Madinah menyambut orang-orang Mekah sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan beliau diciptakan dari tanah. Maka bersatulah orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor sebagai saudara yang diikat oleh akidah Islamiyah. Tentunya ini pelajaran buat kita semua. Apapun bentuk aliran kita, apapun bentuk pemahaman kita, tentunya kita jaga adalah hijratul ukhuwah, yaitu hijrah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang beriman adalah bersaudara. Maka kita diikat, orang Islam adalah bersaudara yang tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka bagaimanapun sekelumit tentang hikmah hijrah Nabi SAW yang tentunya harus dapat kita renungkan, harus dapat kita ambil hikmahnya, tentunya yang harus kita jaga dalam kehidupan mendatang. Dan akhirnya tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peristiwa hijrah ini selalu tertanam di dalam hati kita, tertanam dalam keluarga kita, dan akhirnya kita selalu berangkat untuk selalu hijrah, tentunya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita semua berharap mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan ini adalah hijrah adalah pindah, artinya pindah yang tidak baik menuju menjadi lebih baik. Yang tadinya hijrah, dulunya kita malas ibadah, sekarang mulai meningkat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah ada 3. Yang pertama hijrah nafsi, hijrah diri, yakni untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua hijrah amali, hijrah perbuatan, yakni hijrah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah hijrah ukhuwah, yakni hijrah untuk menjaga tali persaudaraan khususnya sesama umat Islam. Lagi-lagi kita semua adalah bersaudara. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita meninggalkan alam dunia ini tentunya mendapatkan predikat yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an